تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami menciptakannya sesuai dengan kadarnya. Tidak ada yang keluar dari takdir dan takaran dan ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diminta untuk beriman kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita dengar ayat yang sudah kita sampaikan yang menjelaskan kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dan akan datang waktunya Allah mengembalikan kita dan Allah mematikan kita. Seperti juga Allah bersabda pada surat Al-Mulk ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa keberkatanlah dan kemuliaanlah untuk Allah Subhanahu wa taala yang pada genggamannya kerajaan langit dan bumi, biadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu melakukan apapun terhadap segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang telah membuat, yang telah merancang untuk kalian hidup dan mati. Gunanya untuk melihat yang mana dari kalian melakukan amal baik yang lebih banyak, yang mana yang melakukan kebaikan lebih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan beberapa hal, saya ingin menambahkan ada satu ayat yang luar biasa di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya yang namanya hidup di dunia itu kebanyakan orang kerjanya main-main dan lalai saja. Ya. Kemudian kata Allah, wazinatun wa tafakhurun. Kemudian bukan hanya itu, mereka berhias-hias, bermewah-mewah, lalu kemudian berbangga-bangga dengan itu. Ya. Wa takathurun fil amwal wal aulad. Lalu kemudian berbanyak-banyak harta, saling membanggakan anaknya seperti tanaman yang mengagumkan para petani, tapi kemudian terus menjadi layu, lalu kemudian runtuh. Dan nanti di akhirat itu ada azab Allah Subhanahu wa taala, juga ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hidup di dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdaya kepada kalian semua. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa iNews yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda dan saya bahagia sekali karena pagi hari ini
bisa bertemu lagi dalam majelis ilmu kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia, yang pada kesempatan pagi hari ini disiarkan dari Masjid Jami At-Taubah, Kalibata, Jakarta Selatan. Pemirsa, di awal tadi kita sudah mendengarkan sedikit paparan singkat dari guru-guru kita. Yang pertama ada Habib Nabil bin Fuad Al-Musawwa, kemudian ada juga Habib Hasan Ali Bahar, Habib Muhammad bin Munzir Al-Musawwa, dan juga Habib Hasan bin Munzir Al-Musawwa. Mereka insya Allah hadir pada kita semua untuk menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Di awal tadi kita sudah mendengarkan sedikit tentang kematian, karena memang kematian sudah pasti dan pasti akan hadir di hadapan kita sebagai makhluk yang tercipta di muka bumi ini. Allah berfirman, tidak akan ada orang yang sanggup menahan, menunda, mencegah kematian bila sudah datang waktunya. Dan pasti kita semua sebagai makhluk akan mengalami yang namanya kematian. Namun sebagai orang yang beriman, kita semua tentu meyakini bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan di dunia, namun kita justru ini adalah awal dari kehidupan yang lebih hakiki, khalidina fiha, yang lebih kekal abadi di dalamnya. Permasalahannya adalah apakah semenjak kita hidup hingga nanti kita mati, kita sudah mempersiapkan hal-hal untuk menjadi bekal di kehidupan yang selanjutnya. Maka dari itu tema besar kita nanti akan kita bahas, akan kita dengarkan dari guru-guru kita. Tema besar kita adalah kematian adalah kepastian. Dan tidak itu saja pemirsa, pada hari ini kita juga akan bagi-bagi hadiah untuk Anda. Siap-siap saja di nomor telepon 0815 8580 5046. Jadi ikuti terus Cahaya Hati Indonesia. Baik pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja simak tausiah yang pertama yang akan disampaikan oleh Habib Hasan Ali Bahar dengan subtema beriman kepada takdir setelah jeda yang berikut ini. Saudara-saudara hadirin dan hadirat dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia, juga guru-guru kita Al-Habib Nabil Al-Musawwa mata'anallah bituli hayatih, Al-Habib Hasan, Al-Habib Muhammad, mohon maaf harus posisinya seperti ini. Saudara-saudara hadirin dan hadirat dan seluruh pemirsa, alam raya itu besar apa kecil? Alam raya ini besar apa kecil? Besar. Matahari itu besarnya berapa kali bumi? Udah pada sarapan belum? Matahari itu besarnya berapa kali bumi coba? Ya udah, kalau matahari nggak bisa, bulan berapa kali bumi? Mana lebih besar bulan sama bumi? Bulan. Bener. Bulan. Matahari itu dikatakan di dalam Al-Qur'an itu lasyamsu yambaghi laha an tudriqal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Semua ciptaan Allah itu diatur, ada ukurannya. Makanya matahari keluar jam berapa? Matahari keluar jam berapa? Jam berapa matahari keluar? Matahari keluar ada waktunya. Pulangnya juga ada waktunya juga. Semua itu diukur. Dan yang mengukur itu Allah. Itu yang kita sering sebut takdir, artinya diukur. Nah, manusia kalau yang besar saja ikut aturan, yang kecil matahari besar, kemudian galaksi itu banyak sekali di alam raya ini, semuanya ikut. Kita kan kalau bumi kecil, di dalam bumi itu ada siapa? Berarti kecil nggak? Kecil banget. Bumi itu planet yang kecil, yang tinggal di bumi itu manusia. Manusia yang kecil kadang-kadang mau apa? Kadang-kadang mau apa?
Kadang-kadang mau lebih dari ukurannya. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang sudah diberikan ukurannya. Meninggal dunia itu sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan, gak usah mikir-mikir. Pokoknya yang namanya meninggal udah. Gak usah disuruh mikir, kalau mikir gak selesai-selesai. Meninggal dunia, ajalnya, tempatnya, waktunya, keadaannya, semua sudah apa? Semua sudah ditetapkan. Bahkan dikisahkan ada seorang yang stres. Banyak orang stres gak zaman sekarang? Zaman dahulunya ada orang stres. Mau bunuh diri. Ambil pisau, begitu ambil pisau, dia mau membunuh dirinya, aduh gak berani. Akhirnya cari bukit yang tinggi. Mau apa? Ini jangan dipraktekkan. Mau lompat. Begitu dia naik di ketinggian yang sangat tinggi, gak berani. Turun lagi. Setiap ada orang yang lewat, diminta oleh dia untuk apa? Bunuh saya dong, saya mau apa? Kalau belum waktunya itu gak bakal bisa. Tapi kalau udah waktunya, kalau belum waktunya, tidak akan terjadi. Kalau sudah waktunya, tidak akan tidak terjadi. Semua orang yang lewat, tolong dong, saya mau bunuh diri. Gak ada yang mau. Satu ada yang diajak bicara, tolong dong, saya mau bunuh diri. Kenapa kamu mau bunuh diri? Saya stres, hidup susah. Sudah hidup susah gak? Hidup susah. Hidup susah, gak punya ini, gak punya itu. Saya mau bunuh diri. Akhirnya orang tersebut ternyata bukan manusia, tetapi malaikat yang berbentuk manusia. Dia tanya, kamu mau apa? Saya minta engkau bunuh saya. Oh gak bisa. Kamu siapa? Saya malaikat maut. Ya udah kebetulan. Kebetulan lebih baik. Sudah cepetan sekarang ambil. Gak bisa. Di catatan saya, kamu belum meninggal sekarang. Kalau belum ada di catatan saya, nggak mungkin. Walaupun ketemu sama saya sebagai malaikat. Kemudian malaikat itu mengatakan, ya udah, saya mau kasih kamu resep yang kamu bisa ngobatin orang. Kalau kamu bisa ngobatin orang, nanti kamu dapat duit. Pokoknya kamu bikin ramuan ini, kalau ada pasien yang datang, aku sebagai malaikat maut masih ada di kakinya, kamu obatin terus. Berarti ajalnya belum. Tapi kalau aku sudah ada di bagian kepalanya, jangan kamu obatin. Berarti sebentar lagi aku akan apa? Jadi malaikat bilang apa? Kamu obatin kalau saya masih kelihatan di kakinya. Tapi kalau saya sudah kelihatan di bagian kepalanya, jangan kamu obatin. Berarti sebentar lagi orang itu akan banyak duitnya karena ngobatin orang. Giliran dia akan meninggal dunia. Begitu malaikat itu datang kepada dia, dia menghindar. Malaikat ada di bagian kepalanya, dia menghindar. Dia menghindar. Malaikat bilang gak bisa. Gak bisa. Ramuan kamu gak mempan. Dulu kamu mau bunuh diri. Belum waktunya, tapi tidak. Sekarang kamu sudah cinta sama kehidupan. Tapi ketika kamu sudah cinta, sudah jatuh. Sudah jatuh apanya? Sudah jatuh waktunya. Akhirnya tidak bisa mengelak. Itulah yang dikatakan bahwa kematian sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang menetapkan selain Allah, bergaya tidak manusia. Kalau ada dokter spesialis apa dokter? Spesialis nyawa. Itu kira-kira bayarnya berapa coba? Tidak ada yang bisa ikut campur, hanya Allah. Bahkan kalau kita baca, itu ada seorang profesor penemu senam jantung. Dia mengatakan dengan bangga, kalau kita nggak sebut sombong, dengan bangga dia mengatakan apa? Saya menemukan senam jantung, siapa yang kena penyakit jantung, kalau dia selalu setiap pagi dia melakukan senam jantung seperti ini dicontohkan, dia nggak akan kena serangan jantung.
Subhanallah si profesor ini meninggalnya lagi senam jantung. Karena apa? Yang menetapkan siapa? Saya mau tanya sama semua yang hadir dan para pemirsa. Kalau ada orang pagi-pagi makannya diatur. Makannya itu 1,5 piring nasi. Kemudian ada lauknya sekian, minumnya sekian. Kemudian olahraganya dijaga. Kemudian malam makannya sekian, kegiatannya diatur semuanya rapi. Meninggal nggak? Meninggal? Meninggal nggak tuh? Olahraganya dijaga, meninggal. Karena yang menetapkan, Anda silahkan berusaha, silahkan. Tetapi jangan pernah lupa bahwa kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang bisa intervensi. Tidak ada yang bisa campur tangan. Kalau belum waktunya nggak bakal datang. Tapi kalau sudah waktunya, itu tidak ada yang bisa menolak. Dan itu dikatakan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam wa ala nabiyina afdhalis salati wassalam pernah kedatangan tamu malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Nabi Sulaiman sedang duduk, kemudian datang tamu tersebut, ternyata tamu itu adalah malaikat pencabut nyawa. Duduk di samping Nabi Sulaiman, kemudian malaikat yang mulia tersebut menatap salah satu dari murid Nabi Sulaiman. Ditatap terus, dilihat terus dengan serius. Kemudian tidak lama tamu ini meninggalkan tempat. Murid Nabi Sulaiman bertanya, "Wahai Sulaiman, yang datang tadi itu siapa?" Itu malaikat maut. Ya Allah, dia menatap saya serius. Saya belum mau meninggal Sulaiman. Jangan-jangan dia menatap saya karena dia mau ambil apa? Sulaiman, kirim saya ke tempat yang jauh. Saya belum mau meninggal dunia. Saya masih mau hidup. Nabi Sulaiman bilang, kamu mau kemana? Pokoknya yang jauh. Ya sudah, kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam salah satu dari sekian Nabi alaihi wassalatu wassalam yang mendapatkan banyak keistimewaan. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman tuh bisa mengatur arah angin. Nabi Sulaiman punya anak buah itu, punya jajaran pemerintahannya kalau boleh disebut, itu dari bangsa jin. Tapi Nabi Sulaiman sudah seperti itu, gak sombong. Ada manusia ngepres begitu ya, udah pas-pasan sombong. Nabi Sulaiman ketika diminta oleh muridnya mengatakan, baik kamu mau kemana? Saya mau yang jauh. Baik, kalau begitu kamu akan saya kirim ke India. Nabi Sulaiman alaihi salam waktu itu di Palestina. Dikirim ke India. Yang bawa siapa? Jin. Jin cepet gak? Cepet gak jin? Kamu pernah lihat? Jin. Dikirim sampai di India. Begitu sampai di India, di bawah pohon, dia kipas-kipas, gak lama malaikat itu datang. Dia tanya, loh kok kamu ngejar saya? Malaikat itu mengatakan apa? Ketika saya datang ke Nabi Sulaiman, saya lihat kamu di majelis Nabi Sulaiman tersebut, di pertemuan yang di situ ada Nabi Sulaiman, aku melihat kamu, aku perhatikan. Karena di jadwal yang ada padaku, sebentar lagi kamu meninggal dunia di India. Kok jam segini masih ada di Palestina? Saya amati terus. Saya kalau bahasa sekarang mohon maaf mungkin memverifikasi. Ini bener gak nih orang ini? Karena di jadwalnya apa? Di jadwalnya gak lama lagi meninggal dunia tapi meninggal dunianya di India. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan sesungguhnya kematian yang kamu terus, itu nanti kalau dalam bahasa Arab itu tafirruna minhu, itu fiilnya namanya fiil mudhari. Fiil mudhari itu artinya sekarang dan seterusnya. Karena manusia nggak berhenti lari dari apa? Lari dari katakan sesungguhnya kematian yang terus menerus kamu berlari darinya, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya dia si kematian tersebut yang akan apa? Yang akan mengambil kamu, menjumpai kamu
kematian tidak bisa dihindari dan kematian itu ketetapan Allah. Sehingga di dalam surat Tabarak ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan begitu besar karunia-Nya, begitu banyak dan berlimpah karunia-Nya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal haya. Yang maha berlimpah karunia-Nya, yang di tangannya kekuasaan. Di tangannya maksudnya itu di bawah kekuasaannya, yang di genggamannya kerajaan dan kepemilikan segala sesuatu, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Setelah dikatakan maha berkuasa atas segala sesuatu, yang pertama ayat selanjutnya, yang pertama disebut kematian. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Nanti para ulama mengatakan, kenapa yang disebut pertama kematian? Yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa yang disebut pertama adalah kematian? Ya, karena ayat sebelumnya ditutup dengan mengatakan maha berkuasa atas segala sesuatu. Kalau sudah ada kematian, siapa yang bisa berbicara? Tidak ada seorang sakit, seorang ayah, seorang bapak itu sakit, sudah nggak ada harapan. Dokter mengatakan kepada istrinya, ibu tolong ibu panggil anak-anak ibu, sepertinya sudah nggak ada harapan. Dok tolong, kita begitu nggak kalau di rumah sakit? Dok tolong dok, usahakan dok, kami belum siap dok. Dokter mengatakan usaha kami sudah maksimal, lebih baik ibu panggil anak-anak, sepertinya sudah nggak ada harapan lagi. Ibu ini nangis menelpon anaknya untuk datang. Dokter yang habis memvonis tersebut, habis menyampaikan kata-kata tersebut, keluar dari ruangan itu, dokter itu gak lama jatuh. Kena serangan jantung, meninggal dunia. Ibu tersebut kaget. Ibu tersebut melihat di depan ruangan tersebut, kok ramai, ditanya kenapa? Dokter yang barusan visit ke ruangan ibu, kena serangan jantung. Dibawa gak lama meninggal dunia. Ibu tersebut dengar menyampaikan kepada suaminya, yang divonis apa suaminya? Suami dibisikin, mas, dokter kamu meninggal dunia mas. Kaget sehat. Kaget sehat sampai ikut tahlilan untuk almarhum dokternya. Yang menentukan bukan siapa-siapa. Yang menentukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita yang disuruh menentukan akan menjadi berat dan susah untuk kita semuanya, tetapi yang menetapkan waktu, tempat, dan cara adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, terima kasih Masya Allah Habib Hasan Ali Bahar telah menyampaikan tema beriman kepada kematian. Saya yakin apapun kita berkuasa atas diri kita, ternyata kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa, melainkan hanya Allah lah yang menentukan siapa diri kita, termasuk ajal kita. Mau di mana, mau kapan, hanya Allah yang tahu. Tidak sedikit pun di antara kita yang mengetahui. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi setelah jeda kita akan dengarkan tausiah dari Habib Muhammad bin Munzir Al-Musawa yang akan menyampaikan subtema memaknai kehidupan, menyiapkan kematian. Jangan lupa untuk Anda siapkan terus nomor teleponnya juga di 0815 8580 5046 karena selagi kita hidup masih akan ada kesempatan termasuk hadiah untuk Anda. Tetap bersama kami, Cahaya Hati Indonesia akan kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mukrimina bi Mustafa wa bima syara'ahu ala lisanihi wa ala alihi wa sahbihi wa man igtada bihudah min yaumina hadza ila yaumi liqa'illah. Segala puji kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia, tempat yang agung, dan telah memberikan kita karunia untuk bisa mendengarkan ilmu-ilmu agama, untuk bisa mendengarkan nasihat-nasihat dari guru-guru kita. Dan juga tema kita hari ini adalah semua sesuatu yang berada seputar kematian. Yang kita ketahui Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan. Setelah kehidupan yang sementara ini kita akan kembali kepada Allah, kita akan meninggal dunia. Yang harus kita pikirkan, yang harus kita renungkan dalam kehidupan ini adalah kehidupan kita yang sebentar, masa kehidupan kita yang tidak lama ini yang akan menentukan, yang akan memberikan kita bagaimana nanti kita di akhirat. Jika kita di kehidupan dunia ini kita lakukan, kita jalankan kehidupan ini dengan benar, kita jalankan kehidupan di dunia ini dengan berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita di akhirat akan menjadi kehidupan yang baik. Jika kita hidup di dunia, hidup dengan tidak mengikuti perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, maka kehidupan kita di akhirat nanti, di kehidupan yang lebih panjang akan terjadi balasan-balasan dari kehidupan di dunia. Kehidupan dunia yang singkat menjadi penentu untuk kita bagaimana kehidupan kita di akhirat nanti. Seperti ayat yang sudah kita dengar di surat Al-Mulk juz 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kata liyabluwakum itu artinya untuk mencoba kalian, untuk memberikan kalian ujian. Liyabluwakum, apa ujiannya? Bagaimana kita lulus dalam ujian ini? Ayyukum ahsanu amala, siapa dari kalian yang melakukan amal soleh, yang melakukan kehidupan di dunia ini, siapa dari kalian yang menjalankannya dengan sebaik-baik mungkin. Yang mana dari kita, jika orang kehidupan di dunia ini kita ketahui adalah ujian untuk kita, cobaan untuk kita. Bagaimana bisakah kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan benar, dengan apa yang Allah inginkan? Jika kita bisa melakukannya, maka indahlah hidup kita nanti di akhirat. Soalnya dunia ini waktunya sebentar. Jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat nanti, kehidupan dunia ini tidak ada apa-apanya sama sekali. Bahkan kita tahu kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang kekal selama-lamanya. Bagaimana kita mendahulukan kepentingan dunia dari kepentingan akhirat? Kita mendahulukan kepentingan akhirat sebabnya karena jika kita mendahulukan kepentingan akhirat, gunanya, faedahnya, keuntungannya akan kita raih untuk akhirat nanti dalam kehidupan yang jauh lebih panjang. Kehidupan di dunia ini sekarang harus kita lihat, harus kita perhatikan karena dalam kehidupan ini kita harus mempersiapkan diri kita untuk menuju kematian. Sebagaimana sudah kita dengar tadi bahwa kematian pasti akan datang. Kapan waktunya tidak ada yang tahu. Tempatnya di mana tidak ada yang tahu. Bagaimana kita berusaha untuk siap kapanpun kematian itu datang, kapanpun kematian itu tiba, kita sudah siap. Kita sudah siap menghadapinya, kita sudah siap melakukan keinginan-keinginan Allah, kita sudah siap melakukan hal-hal yang bisa membiarkan kita, yang bisa menjadikan kita hidup di akhirat nanti dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Kita lihat banyak orang yang sudah hidup di dunia beberapa tahun di umur-umur mereka, tapi mereka tidak melakukan hal-hal yang berkepentingan dengan akhirat. Mereka tidak melakukan hal-hal yang bisa membantu mereka, yang bisa memberikan mereka kesuksesan pada kehidupan akhirat. Mereka hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mensukseskan hidup mereka di dunia semata. Yang harus kita perhatikan, kita lihat contoh yang kita sudah hadir haulnya beberapa hari yang lalu, Al-Habib Munzir Al-Musawa, ayahanda saya, beliau hidup di dunia, umur beliau tidak lebih dari 40 tahun. Tapi bisa kita lihat bekas dari kehidupan beliau sangat mulia, sangat agung, dan kita bisa renungkan, kita jadikan seperti
renungan untuk kita di mana kita bisa berpikir bahwa kehidupan itu bukan dari panjang pendeknya. Bukan dari banyak atau sedikitnya umur kita, tapi dari bagaimana kita menjalankan detik-detik hari-hari dalam umur kita. Jika kita menjalankan umur kita mendahulukan hal-hal yang membantu kita pada kehidupan akhirat, maka umur kita yang pendek, umur kita yang tidak panjang bisa memberikan kita keindahan, bisa memberikan kita kemuliaan yang kekal nanti di akhirat. Yang sekarang kita pusatkan, yang sekarang kita perhatikan adalah kehidupan dunia yang bisa membantu kita, yang bisa mensukseskan kita dalam kehidupan akhirat nanti. Dengan apa? Dengan fokusnya kita dalam ibadah, fokusnya kita dalam meneladani sunnah-sunnah Nabi Muhammad, fokusnya kita dalam membantu satu sama lain, fokusnya kita dalam mempererat hubungan-hubungan antara kita, hubungan antara silaturahmi, hubungan antara teman, hubungan-hubungan ini juga bisa membantu kita untuk kehidupan akhirat nanti. Juga sunnah-sunnah Nabi yang lainnya seperti sopan santun, sunnah-sunnah Nabi yang lainnya seperti menyebarkan salam antara semua orang yang kita kenal ataupun yang kita tidak kenal. Dari sunnah-sunnah Nabi lainnya, semua sunnah-sunnah Nabi itu yang akan memberikan kita bantuan, yang akan memberikan kita kesuksesan dalam kehidupan yang akan datang di akhirat nanti. Jadi kita hidup di dunia ini dalam waktu yang sebentar, bagaimanapun caranya kita bisa hidup untuk hidup yang akan datang. Kita hidup dengan sebaik-baik mungkin. Kita hidup dengan sebaik-baik mungkin untuk kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan akhirat yang jauh lebih lama. Yang harus kita pusatkan, sekali lagi saya sebutkan, adalah bagaimana kita memberikan kesuksesan untuk diri kita, bukan hanya di dunia, juga di akhirat nanti. Karena harus kita ingat, setelah kehidupan kita di dunia, setelah kita mempunyai apa yang kita inginkan di dunia ini, kita masih mempunyai akhirat. Kita masih mempunyai kehidupan yang kekal, yang sangat panjang. Jadi janganlah kita melupakan akhirat, janganlah kita melupakan kematian. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, memberitahu kepada sahabat-sahabatnya. Beliau bersabda, sesungguhnya kematian lebih dekat dari seseorang lebih dekat dari dia daripada sendalnya atau tali sendalnya. Jadi kematian ada sangat dekat dari kita. Juga di sabda Nabi Muhammad SAW yang lainnya, beliau berkata kepada para sahabatnya, sorga lebih dekat dari kamu, bahkan lebih dekat dari tali yang ada di sendal. Tali sendal kita, sorga lebih dekat dari itu. Begitu juga neraka. Yang dimaksud Nabi Muhammad adalah jangan kamu menganggap sudah. Jangan kamu meremehkan urusan kematian ini walaupun hanya dengan hal-hal yang sangat sepele. Sebagaimana kematian yang Nabi Muhammad SAW sudah sabdakan sangat dekat dari kita, kita tidak tahu. Sekali-kali kita hidup melakukan amal-amal yang baik, melakukan amal-amal yang soleh, suatu waktu kita lalai. Suatu waktu kita bilang ya dosa sekali saja, atau kita melakukan dosa tidak sering-sering, atau kita meremehkan hal dosa, kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Kita tidak tahu kapan nyawa kita akan dicabut. Jika nyawa kita akan dicabut pada saat kita bermaksiat, kehidupan kita menjadi su'ul khotimah. Dan apa yang akan terjadi setelahnya? Maka kerugian di akhirat, maka kehancuran yang akan kita dapatkan dalam kehidupan akhirat nanti. Jadi bagaimana caranya? Janganlah hati-hati untuk lalai, lupa dengan kehidupan akhirat. Ingat, kita hidup di dunia dan akan berpulang ke akhirat. Kita ada di dunia hanya sebentar saja. Makanya gimana sebisanya kita melakukan urusan dunia kita dan tidak melupakan urusan akhirat kita. Karena kita mempunyai hidup yang akan datang. Kita mempunyai kehidupan yang jauh lebih panjang, yaitu kehidupan akhirat. Dan dari salah satu contoh yang kita bisa lihat adalah bagaimana kita
bagaimana semua orang, semua makhluk yang ada di dunia ini, jarang dari mereka yang mengingat kematian. Mereka mati dalam keadaan yang lupa, keadaan lalai. Sekarang kita bisa tanyakan kepada diri kita sendiri. Hari ini di kota kita atau di negeri kita atau bahkan di tempat kita tinggal, yaitu di dunia ini, ada berapa orang meninggal? Ada berapa orang mati? Bisa saya katakan lebih dari ribuan orang mati dalam waktu per detiknya. Tapi kenapa kita bisa lalai? Sekarang kita tidak tahu apakah setelah kita berbicara, apakah setelah kita mendengarkan kata-kata, kita akan bisa hidup terus menjalani kehidupan, atau kita akan langsung dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai kehidupan kita sampai sini. Kita tidak tahu, banyaknya contoh-contoh keluarga kita, kerabat kita, teman kita atau siapapun yang kita ketahui, banyak yang meninggal dunia di hadapan kita. Kita melihat bagaimana jenazahnya diangkat, bagaimana dia dikuburkan, bagaimana. Tapi kita tidak berpikir, tapi kita tidak bisa dengan hal-hal itu kita mengingat, saya akan hidup lagi. Saya tidak boleh melupakan kematian. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa janganlah kau melupakan kematian. Nabi Muhammad lebih sangat sering mengingatkan para sahabatnya, jangan ingat-ingat dengan kematian. Karena apa? Karena dengan kalian ingat kepada kematian, kalian akan tahu bahwa ada kehidupan yang akan datang. Jika kalian tahu ada kehidupan yang akan datang, kalian akan mempersiapkannya. Dan juga banyak hadis-hadis Nabi yang menganjurkan kita untuk apa? Untuk melihat orang-orang yang sudah wafat. Melihat bagaimana orang itu dikafankan. Melihat bagaimana orang itu dikuburkan. Melihat bagaimana, kita lihat sekarang di samping kita sini ada kuburan, tempat orang meninggal. Kita pandang atau kita renungkan teman-teman kerabat kita atau saudara kita yang sudah meninggal. Bagaimana nasib mereka di sana? Apa mereka bisa melakukan apa-apa? Apa mereka bisa melakukan amal soleh? Apa mereka masih bisa melakukan kebaikan? Tidak. Waktu mereka sudah habis. Waktu yang Allah tentukan untuk melakukan amal baik dan soleh sudah habis. Tidak bisa mereka melakukan apapun. Mereka hanya duduk saja, mereka hanya terdiam, tidak bisa melakukan apa-apa. Jika kehidupan mereka sudah baik, mereka akan lanjutkan. Mereka akan terus sampai hari kiamat mendapatkan kehidupan, mendapatkan kenikmatan yang baik. Dan bagaimana jika kehidupan mereka tidak seperti itu? Bagaimana jika dia saat di dunia dia lalai dari kematian? Pada saat di dunia dia lupa bahwa nanti ada hari kiamat, bahwa nanti ada kehidupan di akhirat, dia lupa. Maka kehidupan dia di alam kubur, kehidupan dia di akhirat menjadi sengsara. Bagaimana kita jadikan contoh-contoh di hadapan kita menjadi contoh untuk kita. Jangan lupakan kematian. Ingat, ada kehidupan yang akan kita jalani. Waktu yang sempit kita lakukan amal-amal yang terbaik, yang paling bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya pemirsa, demikian pemaparan dari Habib Muhammad bin Munzir Al-Musawwa yang pada intinya adalah betapa dekat surga dan neraka dalam kehidupan kita. Dan tentu kita tidak ingin menjadi orang-orang yang lalai, orang-orang yang hanya fokus kepada keindahan dunia yang ternyata yang walaupun kita sudah menjalaninya selama 30, 40, 50 tahun bahkan lebih, ternyata tidak ada apa-apanya, sedikit sekali perbandingannya dengan pesona keindahan di alam akhirat, khususnya surga tentunya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang yang selalu ingat akan kehidupan di akhirat sehingga kita mendapatkan surga di sisi Allah kelak. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, terus saya ingatkan, kami akan terus bagi-bagi hadiah, jadi siapkan telepon Anda. Dan setelah ini kita akan mendengarkan tausiah, nasihat dari guru kita yang ketiga, yaitu Habib Nabil bin Fuad Al-Musawwa, yang insya Allah akan menjelaskan sebuah subtema pesona kenikmatan akhirat. Tetap bersama kami, Cahaya Hati Indonesia akan segera kembali sesaat lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati, saya cintai para guru, terutama Habib Ali Al-Bahar yang paling ganteng ini ya, Masya Allah. Kalau perempuan suka ini insya Allah menikah sama Habib Ali. Insya Allah. Kemudian anak-anakku, Said Muhammad, Said Hasan, kita dengarkan tadi subhanallah ya, dalam usia sedemikian muda, beliau sudah banyak menyampaikan, saya menikmati itu. Ya, jadi artinya jarang anak-anak muda itu suka sama agama Allah, suka sama syariat Allah, suka dengan Al-Quran, suka dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita dengarkan tadi bagaimana dalam usia sangat muda 17 tahun beliau sudah begitu cinta kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anakku sekalian, jamaah Masjid At-Taubah dan juga para pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Capek apa enggak? Nah, kita salawat dulu biar enggak capek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala habibina Muhammad. Allahumma salli ala syafi'ina Muhammad. Hadirin sekalian, anak-anakku sekalian, hadirat sekalian, juga jamaah Masjid At-Taubah serta para pemirsa Cahaya Hati. Tadi kita sudah mendapatkan banyak hal berkaitan dengan apa tadi temanya? Ya, kematian ya, bukan kehidupan. Jadi kita bicara tentang kematian. Sebagaimana di sebelah masjid kita, ini kita melihat banyak orang-orang yang sudah mendahului kita sehingga sudah dikuburkan, sudah masuk ke dalam alam kubur ya. Bapak Ibu sekalian, tadi di awal saya membacakan satu ayat Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya yang namanya hidup di dunia itu hanya kebanyakan orang, mayoritas manusia itu adalah main-main dan juga lalai kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita lihat pada saat ini misalnya baru beberapa meter dari masjid ini sudah banyak orang yang mungkin dia lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berdagang, dia lupa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bekerja, dia lupa menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh sebab itu, maka mudah-mudahan kita yang ada di majelis ini kita mengingat, bukan hanya di majelis ini kita ingat Allah, ya, supaya enggak disebut la'ibun wa lahwun. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa tafakhurun wa zinatun wa tafakhurun bainahum. Kemudian selain daripada lalai, bercanda, habis waktu, juga zinatun, saling berhias-hias. Yang jalan kaki pengen punya sepeda, betul apa betul? Yang sudah punya sepeda kepengen punya sepeda BMX, betul? Saya juga nggak tahu kayak apa itu sepeda BMX, kata orang, ya. Nanti sudah punya sepeda kepengen punya sepeda motor. Setelah punya sepeda motor, ini kayaknya sepeda motor murah ini, pengen beli yang Ninja. Betul? Habis itu nanti pengen punya mobil. Udah punya mobil, pengen punya Mercy, pengen punya Alphard. Tidak akan habis-habisnya sampai yang nyumpal mulut kita adalah tanah di bumi itu. Baru pada saat itu kita kemudian tangisan kita tidak berguna lagi. Saat 7 langkah orang yang nganter kita pergi, baru kemudian kita tahu betapa ruginya kalau kita cuma seperti itu. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa takathurun fil amwal wal aulad. Setelah itu berbangga-bangga, bermegah-megah dengan harta, dengan juga anak-anak. Tuh anak saya sekolah di sekolah anu,
anak saya kuliah di tempat anu, anak saya ikut les anu, dan begitu seterusnya. Dia tidak bangga dengan kalau anaknya hafidh Quran, kalau anaknya hafidh hadis, kalau anaknya menguasai ilmu fikih, kalau anaknya bisa ratib, bisa wirid, enggak bangga dengan itu. Dia bangga dengan dunia terus. Ya, itu yang Allah sebutkan, kata Allah, kamathali ghaithin a'jabal kuffar nabatu. Seperti tanaman yang mengagumkan orang yang nanam. Ya, tanaman itu kalau kita tanam, apakah itu padi ataukah yang lain, itu ketika hijau mengagumkan yang nanam. Ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yahiju fatarahu musfarra." Tapi kemudian tanaman yang dibangga-banggakan itu kemudian menjadi kuning, kemudian layu. Tsumma yakunu hutama, lalu kemudian dia berguguran, mulai berguguran daunnya. Seperti itulah kehidupan dunia. Muda, seneng. Beb, kalau muda jangan ngomong-ngomong soal majelis lah. Jangan ngomong-ngomong soal zikir dah. Kita main di luar. Sholat kalau perlu tinggal aja, nggak apa-apa, masih muda. Betul apa betul? Omongan orang kan gitu, bukan di sini. Ini wajah orang soleh semua nih. Ada tamu kita dari Kudus ini, ya, Ustadz Ilham. Jauh-jauh dari Kudus nih datang ke sini ya. Alhamdulillah. Nah jadi Bapak Ibu sekalian hadirin wal hadirat, orang sering begitu. Muda ngapain mau deket ke masjid? Muda mau ngapain? Mau zikir-zikir? Nanti udah tua. Sampai ke masjid datang. Batuknya aja lamanya minta ampun. Betul apa betul? Mau sholat, Allah, ya Allah susahnya. Ya udah, masih untung kalau sudah tua masih ingat ke masjid. Ini sampai tua masih nyekek botol. Tahu nyekek botol? Saya nggak tahu. Ya udah tua kayak gitu, ya Allah. Itu mah udah kalau begitu habis saja itu ya sampai tua. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Untuk kita dan juga untuk keturunan kita, kaum muslimin wal muslimat, mudah-mudahan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wa fil akhirati adzabun syadid. Ayatnya ini panjang. Setelah itu apa yang terjadi kata Allah? Setelah itu yang terjadi adalah di akhirat nanti ada azab yang sangat pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan di dalam ilmu Al-Quran katanya, ibda'u bima bada'allahu bihi, mulai dengan apa yang dimulai Allah. Kenapa Allah memulai dengan azab yang pedih dulu? Karena sebagian besar manusia ketika dia masuk ke akhirat kena azab yang pedih itu. Baru kata Allah, wa maghfiratum minallah wa ridwan. Ya. Dan juga ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ada juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bedanya ampunan dengan keridhaan? Kalau yang namanya ampunan orangnya banyak maksiat, tapi kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni kata Allah, wa maghfiratum minallah. Untuk orang yang kayak begitu dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Waridwan, ada juga yang diridhoi oleh Allah. Siapa yang diridhoi Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai jiwa yang tenang. Kenapa jiwa yang tenang? Dia udah susah banget di dunia. Dia berusaha, orang lain enggak sholat, dia sholat. Orang lain enggak pada puasa, dia puasa. Orang lain enggak pada sholat sunnah, dia sholat sunnah. Orang lain enggak puasa sunnah, dia sambil bekerja, dia sholat sunnah. Orang lain cuman zakat wajib saja, dia tambah dengan sedekah. Ya. Orang seperti itu walaupun di dunianya kelihatan dia susah sendiri. Beda sama orang lain. Tapi kata Allah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang banyak dekat sama Allah, jiwa yang menjauh dari semua maksiat. Ketika dia meninggal, maka wahai jiwa yang tenang, maka masuk kamu ke dalam golongan Allah Subhanahu wa taala. Radiyatan mardiyah. Dalam keadaan kamu ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada kamu. Alangkah indahnya kalau kita masuk kelompok ini. Amin ya Allah. Amin ya Allah.
Nah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kesudahan orang-orang nanti di akhirat. Tadi Al Habib Ali kemudian juga Sayyid Muhammad menceritakan tentang orang yang meninggal. Saya ingin menceritakan satu hal. Ada seorang yang tadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia di dunia. Salah satunya adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama besar min kibarit tabi'in, seorang tabi'in besar, ya. Suatu ketika dia berhadapan dengan seorang raja yang zalim pada saat itu, yaitu Al-Hajjaj, ya. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ya, kemudian Imam Hasan Al-Basri dipanggil, diundang ke istana. Kebiasaan Al-Hajjaj itu meneror para ulama. Datang Imam Hasan Al-Basri. Kemudian ketika masuk ke istana dia membaca 3 kalimat. Setelah dia membaca 3 kalimat itu kemudian dia masuk. Di dalam itu ada 1000 pedang diinikan di atas kepala dia. Jadi dia lewat di bawah pedang. Imam Hasan Al-Basri tidak menundukkan kepalanya sedikit pun. Dia jalan dengan tegar. Kemudian dia masuk sehingga raja itu kagum. Ini orang kok enggak takut sama sekali. Kemudian raja itu menunjukkan bagaimana indahnya istananya. Ini ada ini dari emas, ini ada ini dari mutiara, ini dari berlian dan sebagainya. Lalu ditanya di depan pasukan yang banyak tadi, "Wahai Hasan, bagaimana pendapatmu tentang hartaku ini?" Lalu jawab Imam Hasan Al-Basri dengan singkat. Dia katakan, "Fa in asabta fa hisab, fa in akhta'ta fa iqab." Kalau kamu dapat ini harta dari yang halal, maka ketahuilah kamu nanti berhadapan dengan hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Akan dihisab sama Allah, dan hisab itu menderita karena banyaknya harta. Fa in akhta'ta fa iqab. Dan apalagi kalau kamu salah, kalau kamu ngambil yang haram, maka iqabnya Allah, azabnya Allah menunggu kamu nanti di hari kiamat. Itu kata-kata yang luar biasa. Ya, herannya Al-Hajjaj ini tidak kemudian marah. Dia diam. Kemudian dia pergi, ya. Kemudian beberapa orang yang hadir di situ nanya sama Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kamu tadi masuk, aku lihat bibir kamu itu bergerak-gerak, baca apa?" "Saya tidak baca apa-apa. Saya cuma membaca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim." Saya baca 3 kali itu dengan yakin. Maka raja itu tidak berani berbuat apa-apa. Hadirin wal hadirat, orang yang cinta sama Allah, maka ketika dia meninggal atau berhadapan dengan kematian, dia tidak takut. Ya, kenapa? Karena dia betul-betul ridho sama Allah. Dia diperintah sama Allah, bukan sama yang lain. Dan ketika meninggal pun itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan. Apa kenikmatannya? Macam-macam. Kalau kita melihat kata hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kenikmatan yang paling ringan di surga itu adalah kukunya hurun ain. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru kukunya. Apalagi kalau lain-lainnya yang lain. Ya. Oleh sebab itu maka mari kita kejar akhirat. Jangan kita terus-menerus disibukkan dengan dunia. Seperti tadi tanaman yang hijau lalu kemudian menguning lalu kemudian layu. Tiba-tiba kita sudah bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan dalam keadaan radiyatan mardiyah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada guru kita Habib Nabil bin Fuad Al-Musawwa. Saat tanah sudah menyumpal mulut kita, barangkali kita baru sadar, barangkali kita baru mau berhenti untuk mengejar kenikmatan dunia yang ternyata tidak seberapa. Itu adalah catatan yang saya dapatkan dari apa yang disampaikan Habib Nabil. Mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan orang-orang yang terlambat. Kita baru sadar setelah tanah menyumpal. Tajam sekali kata-kata itu, dan mudah-mudahan bisa selalu menjadi pengingat bahwa hidup di dunia ternyata hanyalah sementara.
Pemirsa yang disayangi Allah, kita akan segera kembali setelah jeda, tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada di segmen akhir dalam Cahaya Hati Indonesia dengan tema besar, kematian adalah kepastian, dan apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita mudah-mudahan membekas menjadi athar sehingga kita lebih bisa mempersiapkan kehidupan yang kelak akan menjadi kehidupan selama-lamanya di akhirat. Ini tentu menjadi peringatan bagi kita semua yang masih sehat, yang masih bisa menambah pundi-pundi amal kita. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, kemudian Habib Ali Hasan Bahar, kemudian Habib Muhammad bin Munzir Al-Musawa, dan juga Habib Hasan bin Munzir Al-Musawa. Dan semoga acara Cahaya Hati Indonesia senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa, mari kita tutup acara yang mulia ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum berpisah kita akan dengarkan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa. Jangan lupa untuk follow Twitter dan Instagram kami di @chi_inews dan juga cahayahati_inews. Akhir kata saya Iqbal Faiz dan teman-teman yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian baik di masjid maupun juga di seluruh Indonesia yang menyaksikan. Setelah kita tadi dengarkan hal yang berkaitan dengan makanan akal kita, mari kita beri makan ruh kita dengan berdoa. Kita mulai dengan sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit ولك الحمد بعد الرضا دائما أبدا يا الله يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, sungguh kami adalah orang yang paling banyak bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Kami tidak merasa lebih dari orang lain sedikit pun karena maksiat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya Engkau menjadikan maksiat kami kelihatan, niscaya kami, badan kami, muka kami penuh dengan maksiat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau kami sekarang kelihatan seperti ini bersih, itu semua hanya karena nikmat-Mu ya Allah. Engkau menyembunyikan maksiat kami, tidak ada orang yang tahu kecuali Engkau dan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak tahu kapan kematian akan menjemput kami ya Allah. Mungkin sebentar lagi kami sudah masuk antrian untuk dipanggil. Karena kematian tidak memandang umur ya Allah. Kematian tidak memandang usia. Kematian tidak memandang sehat atau sakit. Kematian tidak memandang laki-laki atau perempuan. Kematian tidak memandang kaya atau miskin. Kematian tidak memandang jabatan atau status sosial. Semua orang pasti akan Engkau panggil menghadap Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, ampuni kami sebelum kami mati ya Allah. Wafatkan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, ampuni kedua orang tua kami yang sudah mendahului kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni seluruh keluarga kami yang sudah mendahului kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni seluruh kaum muslimin wal muslimat ya Allah. Mereka bukan orang-orang yang bersengaja ya Allah berbuat maksiat. Mereka adalah orang-orang muslim dan muslimah, tapi mereka tersandung, terpeleset sehingga melakukan kemaksiatan.
Ampuni mereka ya Allah. Berilah hidayah kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, beri hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Pemimpin yang terkecil sampai yang tertinggi ya Allah. Jadikan mereka beriman kepada syariat-Mu ya Allah. Jadikan mereka menolong syariat-Mu ya Allah. Jadikan mereka memegang teguh sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Tuhan kami, berikan hidayah juga pada seluruh keluarga kami ya Allah. Wanita-wanita kami, jauhkan mereka daripada tabarruj, daripada telanjang, daripada membuka aurat ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Tuhan kami, jauhkan juga laki-laki kami dari berzina, dari hal yang tidak layak, dari hal yang merugikan, dari hal yang merusak, dari hal yang korupsi, dari hal yang merusak baik bangsa maupun negara ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana ya Tuhan kami, ampuni dosa kami dan ampuni dosa seluruh kaum muslimin. Beri hidayah kepada seluruh manusia dan jin ya Allah. Beri hidayah kepada seluruh pemimpin dari negara-negara ya Allah. Berikan hidayah mereka ke dalam Islam. Masukkan mereka ke dalam Islam ya Allah sebelum kematian menjemput mereka. Ya Allah, ya Rabbana ya Tuhan kami, kabulkan doa kami. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم والحمد لله رب العالمين.